selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Trisakti 2 Medan. Dan tentunya untuk memasuki tahun pembelajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Ibu juga mengucapkan selamat atas keberhasilanmu dari kelas 8 dan masuk ke kelas 9. Ketika kamu di kelas 8, kamu sudah kenal dengan ibu. Tetapi mungkin karena libur selama beberapa minggu, ada yang lupa. Kembali ibu perkenalkan, nama ibu, Ibu Rismawati Malau SPD. Ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Baik anak-anak ibu, pertemuan pertama kita mulai pada hari ini, Jumat 16 Juli 2021. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta, karena melalui Dialah kita bisa selamat sampai saat ini. Untuk itu anak-anakku yang baik, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik, buat segala penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, kepada anak didik kami. Sampai saat ini Tuhan, mereka masih bisa mengikuti pembelajaran. Terima kasih juga Tuhan kami ucapkan atas bimbingan-Mu, atas bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga mengantarkan mereka naik ke kelas 9. Saat ini Tuhan, pada hari ini kami memulai pertemuan kami yang pertama di tahun ajaran yang baru. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Sertailah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka roh kebijaksanaan, roh kepintaran, dan roh kemauan. Tuhan berkati juga orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini Tuhan sedang bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk membutuhi segala kebutuhan anak-anak didik kami. Biarlah Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru yang saat ini Tuhan sedang melaksanakan tugas. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Kami juga tidak lupa ya Tuhan buat Bapak Ibu pengurus yayasan kami, kiranya Engkau selalu mendampingi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin bijaksana dalam mengayomi dan memimpin kami. Segala hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bunda Maria, Bunda yang Kudus, sampaikan segala permohonan kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, yang kami yakini tidak akan pernah menolak segala permohonan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali. Adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 39. Sekali lagi, adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 39, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Baik itu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Lalu, apa
tujuan pembelajaran kita berdasarkan KD yang tadi? Ini dia anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita. Nah, sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu yang pertama membangun pemahaman menyusun laporan percobaan, dan yang kedua mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Jadi sekali lagi anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita ada 2 pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sesudah pembelajaran ini anak-anak Ibu diharapkan mampu membangun pemahaman bagaimana menyusun laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Itulah tujuan yang ingin kita capai berdasarkan KD kita yang tadi. Ya, artinya anak-anak Ibu, sesudah pembelajaran ini berakhir, kamu diharapkan mampu bagaimana kamu bisa membuat suatu laporan percobaan. Nah, lalu mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Baik. Nah, pernahkah anak-anak Ibu membuat laporan percobaan? Ayo, siapa yang pernah? Di rumah mungkin pernah nggak membuat laporan percobaan yang sederhana? Hah? Iya, bagus. Pernah, Bu. Laporan apa itu yang dibuat? Iya. Windy mengatakan, Bu, saya pernah, Bu, mau mencampur bagaimana mau melihat reaksi apabila Coca-Cola dicampur dengan permen Mentos. Itu kan sudah membuat percobaan sederhana. Kan ini mungkin anak-anak Ibu yang perempuan sering itu kan coba-coba masak, ya kan? Atau bereksperimen seperti itu kan? Atau anak Ibu yang laki-laki, cobalah dulu ya, kalau ini digabungkan dengan ini hasilnya seperti apa ya? Kan sering kan? Nah, tapi apakah anak-anak Ibu menyadari bahwa kamu sudah sering membuat laporan percobaan? Iya, mungkin anak-anak Ibu mengatakan, ada yang mengatakan, iya Bu, kami sudah menyadari bahwa itu adalah laporan percobaan. Tapi di antara anak-anak Ibu juga pasti ada yang mengatakan, oh selama ini Bu, saya tidak menyadari kalau yang saya buat itu rupanya itu adalah laporan percobaan. Nah, kamu sudah pernah membuat suatu kegiatan percobaan, ya kan? Misalnya kalau warna ini kita campur dengan warna ini, misalnya warna kuning dicampur dengan warna merah, akankah menghasilkan warna biru? Nah, itu kan dalam pelajaran SBK ya, pasti. Nah, atau misalnya kalau dalam pelajaran IPA, ya kan? Nah, anak-anak Ibu dalam pelajaran IPA pasti sering ini membuat percobaan ini. Ya kan? Nah, misalnya kalau ion negatif digabungkan dengan ion positif menghasilkan seperti apa? Kan begitu ya. Nah, kegiatan yang kamu lakukan itu adalah kegiatan melakukan percobaan. Nanti hasil yang kamu tuliskan itu, ya, itulah yang dikatakan sebagai laporan percobaan. Nah, pasti anak-anak Ibu sudah mulai memahami sebelum Ibu berikan apa itu laporan percobaan, ya kan? Ya, dari pernyataan-pernyataan yang sudah Ibu katakan tadi, sebelum Ibu memberikan apa pengertian laporan percobaan yang sesungguhnya, pasti sudah ada dalam pemahaman anak-anak Ibu kelas 9 ya, bahwa laporan percobaan itu seperti ini. Nah, baik. Untuk lebih jelas lagi, ayo kita lihat apa itu laporan percobaan. Nah, laporan percobaan terdiri dari 2 kalimat. Laporan percobaan. Nah, apa itu laporan? Laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Sekali lagi, laporan itu merupakan hasil dari sebuah pengamatan ya, yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Nah, pernahkah kamu mengamati sesuatu?
Pernah? Iya. Nah, mungkin setelah saya mencampur zat ini dengan zat ini, saya amati Bu, ada perubahan di sana, kan seperti itu. Nah, hasil pengamatanmu itulah, ya kan, yang nanti dikatakan sebagai laporan percobaan. Nah, di sini Bu katakan tadi, laporan itu merupakan salah satu hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Artinya kamu melakukan suatu pengamatan, lalu hasilnya itu nanti kamu laporkanlah kepada orang banyak. Itulah yang disebut sebagai laporan. Oke, baik. Sampai di situ paham anak-anak Ibu? Nah, lalu teks laporan. Teks laporan itu sendiri merupakan bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena. Fenomena itu sama dengan kejadian, hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Nah, artinya anak-anak Ibu, kalau laporan itu tadi kita melakukan pengamatan dulu. Ya, yang jelas tadi sana sudah Ibu katakan tujuannya itu untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Lalu teks laporan itu artinya kan hasil pengamatan kita itu tadi, kalau itu kita tuliskan itu dikatakan sebagai teks laporan. Nah, hasil pengamatan kita tadi sekarang kita tuliskan, kan laporan itu mengamati, ya kan? Lalu hasil apa yang kita amati dari laporan tadi itu kita tuliskan. Nah, itulah yang disebut sebagai teks laporan. Maka teks laporan Ibu sebutkan di situ bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Nah, lalu kita gabungkan, apa itu teks laporan percobaan? Tadi laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Nah, sementara teks laporan adalah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Maka kita buat kesimpulan, apa itu teks laporan percobaan? Karena tadi judul besar kita pada pertemuan pertama ini adalah mengenai laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan adalah suatu teks yang berisi paparan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, paparan artinya kalau kita paparkan di sana nanti kita jabarkan, ya kan? Tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, jadi nanti dalam kegiatan laporan percobaan itu sebenarnya asik loh, Nak. Asik sekali. Nah, itulah pengertian dari teks laporan percobaan. Oke, baik anak-anak Ibu, kita lanjutkan. Lalu, apa itu tujuan dari laporan percobaan? Untuk apa kita melakukan kegiatan tersebut? Untuk apa kita melakukan kegiatan percobaan tadi? Apa tujuannya? Ya, sama seperti teks-teks yang lain yang kamu pelajari, yang kita pelajari ketika di kelas 8, ya, masing-masing teks itu memiliki tujuan yang berbeda. Ya, masing-masing teks memiliki tujuan yang berbeda. Saat ini kita mempelajari teks laporan percobaan. Kira-kira apa tujuannya? Ayo kita lihat bersama-sama. Tujuan laporan percobaan adalah digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Nah, ya jelasnya karena itu kita mengadakan laporan percobaan, ya jelas tujuannya adalah untuk melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kegiatan percobaan. Bisa juga tentang karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Misalnya kalau pelajaran IPA kan tentu ada praktek seperti itu. Nah, hasilnya itulah yang dikatakan sebagai laporan percobaan. Paham sampai di situ anak-anak Ibu? Iya. Masih semangat kan? Nah, kemudian fungsi teks laporan
percobaan. Ya, kira-kira apa ya fungsinya? Nah, ini dia. Fungsi teks laporan adalah sebagai sumber informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban. Nah, kita membuat laporan percobaan itu ya, yaitu sebagai sumber informasi, lalu di sana ada buktinya, bisa kita dokumentasikan, ya bisa kita memecahkan masalah kan, dan juga pertanggungjawaban. Oke? Nah, apakah laporan percobaan itu termasuk ke dalam teks? Kita lihat dulu jenis-jenis teks. Jenis-jenis teks dibagi atas. Ada beberapa bagian jenis teks seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8. Oke. Nah, yang pertama ada teks eksplanasi. Ini pelajaran ketika kita di kelas 8. Ya kan? Di mana teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena baik alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Ini sudah kita pelajari ketika kita di kelas 8. Lalu ada teks eksposisi. Ini juga pelajaran kelas 8. Di mana teks eksposisi ini adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba menggambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Nah, lalu ada teks deskripsi. Ini pelajaran kelas 7, ya. Yaitu sebuah karangan yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik bahasan. Lalu ada teks narasi. Ini juga pelajaran kelas 7. Ya, ketika kamu di kelas 7 pasti kamu pelajari juga ini. Yaitu bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Kemudian teks laporan. Inilah yang kita pelajari di kelas 9. Di mana teks laporan itu tadi adalah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Oke. Nah, jadi jelas di sana ya bahwa laporan itu termasuk ke dalam teks. Baik. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Ya. Ada nanti di sini 5 ciri-ciri teks laporan percobaan. Ya, baik. Nah, masing-masing teks itu, teks narasi, eksposisi, teks deskripsi, teks eksplanasi, itu masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, ini dia ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan laporan percobaan. Ya, karena itu adalah suatu teks kita mengadakan percobaan. Ya, itu kita susun berdasarkan laporan percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Objektif artinya apa adanya, bukan ada apanya. Ya, objektif. Ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati dari percobaan itu, itulah yang kamu bahas nanti, itulah yang kamu tuliskan nanti. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Makanya bersikap objektif. Apa adanya, bukan ada apanya, ya kan? Jadi bukan subjektif, ya kan? Oke, yang berikutnya harus menyajikan fakta, bukan opini. Artinya di sana bukan pendapat, ya, tapi fakta yang nyata. Kalau ini dicoba dengan ini digabungkan menghasilkan ini. Seperti itu dia. Jadi fakta bukan opini. Yang berikutnya disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap, ya, sistematis, berurutan, ya, dan juga harus lengkap. Yang berikutnya
menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku artinya bahasa yang sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Atau ketika kamu di SD disebut sebagai EYD. Ya kan? Ejaan yang disempurnakan. Sekarang diganti namanya menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang terakhir, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan dan lengkap. Ya, artinya di sana tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari laporan itu. Ya, tidak ada yang berprasangka, oh makanya seperti ini. Ya, saya duga seperti ini. Tidak ada di situ ya. Nah, jadi itulah yang termasuk ke dalam ciri-ciri teks laporan percobaan. Baik, anak-anak Ibu. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu berikan tugas pada pertemuan yang pertama ini. Sekali lagi, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka tugas kita yang pertama nanti kamu catat materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, karena nanti ada saatnya Ibu memeriksa catatan. Nah, tugas kita yang kedua pada pertemuan yang pertama ini dia. Buku paket sudah dibagikan ke Nak? Iya. Bacalah teks yang ada pada kegiatan pertama, halaman 10 sampai halaman 11. Lalu jawablah pertanyaan soal nomor 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tugasmu dan kirim melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan prokes. Menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah, mencuci tangan di bawah air mengalir, jaga jarak, dan yang paling utama adalah tetap berdoa kepada Sang Pencipta agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Demikian, sekian pertemuan pembelajaran daring kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan kembali hari Senin 19 Juli 2021. Salam sehat dan semangat buat kita semuanya.